Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tasya Dea Verina dengan nomor BP 2422011 dari kelas 2B. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang materi kontribusi Islam dalam peradaban dunia. Materi yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofisnya berdasar dari tauhid dan kekhalifaan, yang dimana tauhid adalah seluruh aktivitas keilmuan dan kehidupan, berorientasi mutlak kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan khalifah fil ard adalah manusia yang bertugas mengelola kemakmuran dan menjaga bumi secara bertanggung jawab dan beretika. Lalu ada kewajiban ilmu dan keadilan. Menuntut ilmu di Islam mewajibkan umatnya untuk terus belajar tanpa henti, memandang pencarian ilmu sebagai bagian dari ibadah yang mulia. Terus ada kemaslahatan, yang dimana hasil penemuan ilmiah harus didedikasikan untuk keadilan dan kesejahteraan ke seluruh umat manusia. Selanjutnya, kelahiran metode sains, di mana ini adalah zaman keemasan atau Golden Age. Islam memegang peranan krusial sebagai pusat sains dunia. Para ilmuwan muslim tidak hanya menerjemahkan karya Yunani kuno, melainkan merevolusinya lewat eksperimen empiris terstruktur. Salah satu berikut adalah tokoh-tokoh Islam. Yang pertama ada Jabir Ibnu Hayyan, yaitu bapak kimia modern yang merancang instrumen laboratorium dan metode kristalisasi. Selanjutnya ada Al-Biruni, yaitu ahli fisika, geologi, dan astronomi yang memetakan bumi secara akurat. Selanjutnya masuk ke revolusi medis modern. Salah satu tokohnya yaitu Ibnu Sina atau Avicenna. Sistem kesehatan Islam melopori pendirian rumah sakit modern berfasilitas lengkap, pemisahan bangsal infeksius, dan farmakologi sistematis. Ada Al-Qanun fi Al-Tib, karya fenomenal Ibnu Sina yang menjadi ensiklopedia dan kitab rujukan wajib Fakultas Kedokteran di Eropa selama lebih dari 5 abad. Selanjutnya ada Al-Razi, pelopor kedokteran klinis, eksperimental, dan diagnosis penyakit cacar air. Selanjutnya untuk fondasi aljabar modern, Al-Khwarizmi dan algoritma. Tanpa sumbangsi matematika Islam, dunia komputasi modern hari ini tidak akan pernah ada. Penemuan krusial angka 0 menjadi kunci utama sistem biner modern saat ini. Aljabar. Khwarizmi mendirikan cabang matematika aljabar dan meletakkan algoritma pemecahan masalah. Omar Khayyam mengembangkan klasifikasi persamaan kubik dan menyusun kalender Jalali yang presisi. Navigasi dan kosmologi. Ada Al-Battani atau Albategnius, menyempurnakan perhitungan panjang tahun matahari menjadi 365 hari, 5 jam, 46 menit, dan 24 detik, yang mendekati akurasi perhitungan modern saat ini. Ia juga menentukan kemiringan ekliptika bumi dan orbit elips planet secara akurat. Al-Biruni dan kosmologi berhasil menghitung jari-jari bumi secara matematis menggunakan trigonometri kompleks dari atas sebuah bukit jauh sebelum era satelit modern. Teknik ini membuktikan pemahaman sains spesial yang luar biasa tinggi pada masanya. Selanjutnya di bidang seni dan arsitektur ada Mimar Sinan dan geometris. Peradaban Islam melahirkan warisan estetika tinggi yang memadukan keindahan matematika dengan teknik konstruksi kubah mahakarya. Mimar Sinan, arsitek legendaris Ottoman yang merancang Masjid Salimiyah dengan teknik distribusi beban mutakhir. Lalu ada Ibnu al-Muqlah, reformator kaligrafi Arab yang menyusun kode proporsi geometris atau Khatnaski. Lalu ada lembaga pendidikan dunia, universitas dan keilmuan. Pendirian institusi pendidikan berstruktur formal terintegrasi, lengkap dengan asrama, perpustakaan besar, dan dana wakaf. Al-Ghazali, tokoh pendidikan ini berkarakter dan etika filsafat yang mensinergikan rasio dan spiritualis.
Ibnu Khaldun, bapak sosiologi dunia yang menuangkan teori siklus peradaban dalam mahakaryanya Muqaddimah. Lalu ada sistem ekonomi dan keuangan. Ada Abu Yusuf, karyanya yaitu Kitab Al-Kharaj, kontribusinya yaitu konsep perpajakan, keadilan, tata kelola keuangan negara, dan ketahanan pangan nasional. Ada Al-Maqrisi, karyanya yaitu studi inflasi dan moneter, kontribusinya menganalisis dampak peredaran uang terhadap krisis ekonomi dan dinamika pasar. Selanjutnya, prinsip syariah. Karyanya zakat dan wakaf produktif, model distribusi kekayaan guna mengentaskan kemiskinan dan membangun infrastruktur sosial berkelanjutan. Masuk ke tantangan di era modern. Yang pertama ada kemunduran politik dan polarisasi. Fragmentasi kekuatan geopolitik dunia Islam pasca kejayaan meredupkan gairah riset yang kolektif. Yang kedua, arus globalisasi dan budaya. Penetrasi kebudayaan eksternal secara masif menuntut umat menyaring nilai tanpa kehilangan akar identitas keislaman. Selanjutnya ada radikalisme dan distorsi ajaran. Munculnya kelompok ekstremis yang menyalahgunakan pemahaman agama demi kepentingan yang sempit. Yang terakhir ada kesenjangan teknologi. Ketertinggalan dalam laju sains mutakhir mengharuskan adanya lompatan inovasi terakselerasi. Yang terakhir, respon dan solusi strategis. Integrasi ilmu, yaitu menyatukan kembali pengajaran ilmu agama yang mulia dengan perkembangan sains dan teknologi modern dalam kurikulum pendidikan terpadu. Yang kedua, wasatiyah, yaitu memperkuat pemahaman, moderasi beragama, nilai toleransi aktif, serta keterbukaan kultural untuk merawat persatuan global yang harmonis. Yang ketiga, ekonomi syariah, yaitu mengakselerasi pemanfaatan instrumen keuangan sosial syariah seperti zakat, wakaf, dan vintage untuk pemerataan pertumbuhan ekonomi umat. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.